Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miss Immanuela Tangdipiang. Saat ini saya menempuh pendidikan saya di Institut Bisnis Keuangan Nitro Makassar. Saya mengambil jurusan Bisnis Digital. Adapun saya membuat video ini untuk memenuhi tugas saya sebagai seorang mahasiswa dalam mata kuliah Digitalisasi Perdagangan dan Keuangan Internasional. Nah, tujuan saya membuat video ini untuk memperkenalkan bagaimana pengaruh penerapan National Single Window di Indonesia dalam peningkatan perdagangan internasional. Adapun beberapa pokok pembahasan yang akan saya bahas dalam beberapa menit ke depan. Yang pertama itu definisi National Single Windows. Yang kedua, penerapan NSW atau National Single Windows dalam perdagangan internasional. Yang ketiga, dampak penerapan NSW dalam peningkatan perdagangan internasional. Dan yang terakhir itu tantangan penerapan NSW di Indonesia. Yang pertama, definisi National Single Windows. National Single Windows atau NSW adalah konsep dan sistem yang dirancang untuk mengintegrasikan proses administrasi, perizinan, dan pengurusan berbagai jenis dokumen terkait perdagangan internasional. Nah, tujuan utama dari NSW adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan dalam proses ekspor dan impor, serta memfasilitasi pertukaran informasi antara pelaku perdagangan, ekspor, impor, produsen, dan pemerintah dengan satu titik akses yang terpusat. Jadi, National Single Window sangat membantu atau sangat memudahkan bagi para pelaku pedagang untuk melakukan ekspor dan impor dan juga memperkuat antara hubungan produsen dan pemerintah. Kemudian penerapan NSW atau National Single Windows dalam perdagangan internasional. Adapun yang pertama itu pengurangan biaya logistik. NSW membantu dalam mengurangi biaya logistik yang terkait dengan pengiriman barang. Hal ini termasuk pengurangan biaya, penyimpanan, transportasi, dan pemenuhan persyaratan perizinan. Yang kedua itu ada pengurangan waktu pengiriman. Dengan proses yang lebih efisien, waktu yang dibutuhkan untuk mengimpor atau mengekspor barang dapat berkurang secara signifikan. Hal ini membantu dalam mempercepat pengiriman barang ke pasar internasional. Yang ketiga yaitu efisiensi proses perdagangan. NSW mengintegrasikan berbagai proses perdagangan, mulai dari daftar pendaftaran, perizinan, pemeriksaan, hingga pembayaran. Ini mengurangi birokrasi dan pengurangan hambatan administratif yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi proses perdagangan. Nah, yang keempat itu peningkatan daya saing produk domestik. Maksudnya itu dengan proses perdagangan yang lebih efisien, produk-produk domestik dapat menjadi lebih kompetitif di pasar internasional. Ini dapat meningkatkan ekspor produk Indonesia ke luar negeri. Kemudian dampak penerapan NSW dalam peningkatan perdagangan internasional. Yang pertama itu peningkatan efisiensi. Peningkatan NSW memungkinkan perusahaan untuk mengurangi waktu yang diperlukan untuk proses ekspor dan impor, yang pada gilirannya menghasilkan peningkatan efisiensi. Dokumen dan izin dapat diajukan, diproses, dan disetujui secara lebih cepat, jadi menghemat waktu dan biaya. Kemudian pertumbuhan ekonomi.
Peningkatan perdagangan internasional yang dihasilkan oleh NSW dapat mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Hal ini menciptakan peluang pekerjaan dan meningkatkan pendapatan nasional. Jadi sangat mendukung di bidang pertumbuhan ekonomi baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Poin yang ketiga yaitu kemudahan bisnis. NSW dapat menciptakan lingkungan yang lebih ramah bisnis yang mengundang investasi asing dan motivasi bagi perusahaan lokal untuk terlibat aktif dalam perdagangan internasional. Jadi lebih memudahkan orang-orang dalam berbisnis, dapat juga memotivasi investasi asing dan bagi perusahaan lokal yang terlibat dalam perdagangan internasional. Terus yang keempat yang itu pengembangan pasar baru. Peningkatan efisiensi perdagangan melalui NSW dapat mendorong pengusaha untuk menjelajahi pasar baru dan memperluas cakupan pasar mereka. Nah, adapun beberapa poin yang saya dapatkan dalam tantangan penerapan NSW di Indonesia. Yang pertama itu koordinasi antar lembaga. Penerapan NSW memerlukan kolaborasi dan koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah yang terlibat dalam perdagangan internasional. Tantangan ini dapat timbul jika tidak ada koordinasi yang efektif antara lembaga-lembaga. Jadi, ketika ingin mengkolaborasi atau mengkoordinasi berbagai lembaga pemerintah yang terlibat dalam perdagangan itu memiliki beberapa tantangan yang sering kali muncul yang akan mempersulit antara lembaga-lembaga yang akan bekerja sama di dalamnya. Terus yang kedua itu kurangnya sumber daya manusia yang terlatih. Penerapan dan operasional NSW memerlukan personil yang terlatih dengan baik. Tantangan dapat muncul jika kurangnya sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengoperasikan sistem NSW. Jadi, sangat minimum atau sangat kurang sumber daya manusia yang terlatih dalam penerapan operasional NSW. Nah, ini akan membuat tantangan atau menghambat adanya proses penerapan NSW di negara kita atau di Indonesia. Yang terakhir yaitu infrastruktur teknologi yang memadai. Kualitas ketersediaan infrastruktur teknologi informasi termasuk koneksi internet yang stabil dan sistem komputer yang memadai dapat menjadi hambatan dalam penerapan yang efektif. Kesulitan ini dalam memodernasi prosesnya akan menjadi lama. Nah, adapun itu materi yang saya telah bawakan. Adapun kesimpulan yang dapat kita peroleh dalam materi saya yang saya bawakan hari ini yaitu meskipun terdapat beberapa tantangan dalam penerapan NSW, adapun juga manfaat-manfaatnya seperti pengurangan birokrasi, pengurangan biaya, dan peningkatan daya saing memberikan dampak positif yang signifikan pada perdagangan internasional di Indonesia dan di berbagai negara di seluruh dunia yang mengadopsi sistem serupa. Penerapan NSW adalah langkah penting dalam mewujudkan lingkungan perdagangan internasional yang lebih efisien dan berdaya saing serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi NSW ini sangat mendukung dalam proses ekspor impor perdagangan internasional. Jadi ketika adanya NSW akan memudahkan beberapa oknum yang melakukan bisnis dalam perdagangan internasional, khususnya dalam proses
perizinan dan pendaftaran untuk melakukan bisnisnya dengan lebih baik lagi. Oke, itu saja presentasi dari saya. Semoga presentasi saya ini dapat bermanfaat dengan dapat lebih membangun kita untuk lebih mengenal penerapan NSW atau National Single Windows dalam penerapannya lebih baik ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.